ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa setiap Jumat khatib mengingatkan takwa. Dan harus kita fahami takwa itu bukan wasiat para khatib. Takwa itu bukan wasiat para ulama. Takwa itu bukan wasiat para ahli waliullah. Tapi takwa itu wasiatullah. Takwa itu wasiatullah kepada seluruh manusia. Takwa itu wasiatullah kepada Nabi dan Rasul. Takwa itu wasiatullah kepada seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kelompok orang-orang yang beriman. Ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu attaqullah, hei orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, hei manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Ada juga ya ayyuhan nabiyyu taqillah, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah kepada Allah di mana kamu berada. Ma'asyiral muslimin, takwa itu bukan di masjid. Takwa itu bukan di tempat yang tertentu, tapi senantiasa kita merasa Allah Subhanahu wa taala menguasai kita. Allah senantiasa maha mendengar dan maha melihat. Kita menjaga ketakwaan kita lahir dan batin. Dan inti daripada takwa, kita menjalankan perintah Allah dan jauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, orang-orang salih terdahulu mendengar kata ittaqullah bergetar hati mereka. Mendengar kata ittaqullah nangis mereka. Mendengar kata ittaqullah mereka merasa takut kepada Allah. Apakah kita bisa menjadi seperti itu? Itulah yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Suratul Anfal, surah ke-8 ayat 2, 3 dan 4. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا.
lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat orang mukmin yang sempurna imannya. Jamaah sekalian, kalau anda berharap menjadi orang mukmin bukan mukmin biasa, tapi mukmin luar biasa, anda mau menjadi orang mukmin tapi bukan iman normal, tapi iman yang sempurna, Allah membawakan 5 sifat di suratul Anfal surah ke-8 ayat 2, 3 dan 4. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sifat yang pertama, orang mukmin yang sebenar-benar iman. Sebenar-benar iman artinya ada iman yang belum sempurna, ada iman yang belum sesuai, ada iman yang belum sebenar-benarnya. Tapi Allah di sini menjelaskan orang mukmin yang sebenar-benar iman adalah orang yang mendengar kata ittaqullah bergetar hatinya. Kita bertanya diri, walaupun kata ittaqullah dalam bahasa Arab, tapi semua masyarakat Indonesia sudah menghafal kata ittaqullah, tidak perlu diterjemahkan. Dan kata ittaqullah kita sudah faham, tapi yang perlu kita belajari bagaimana bisa bergetar hati kita saat kita mendengar ittaqullah. Bagaimana munculnya rasa malu saat kita mendengar ittaqullah. Dan saat khatib naik mimbar berkata ittaqullah, harus kita merasa yang dimaksud adalah saya, yang dimaksud adalah diri saya. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pasti kita berjuang untuk mempelajari takwa yang sebenar-benarnya, agar saat kita diingatkan ittaqillah, bergetar hati kita, rasa malu, takut terhadap kekurangan kita, kekurangan ikhlas kita, kekurangan ibadah kita. Sifat yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Mereka senantiasa mendengar kalamullah, selalu bertambah imannya. Berapa kali kita membaca kitabullah? Berapa kali kita atau berapa hari lewat tidak melihat kitabullah? Dosa mata cukup banyak. Oleh karena itu usahakan melihat Al-Quran sebanyak-banyaknya supaya kita mendapatkan ampunan dosa mata. Jangan lewat 1 hari belum baca Al-Quran. Karena khutbah ini singkat, banyak saya membawakan cerita-cerita bagaimana kepedulian orang dan begitu semangatnya untuk mempelajari Al-Quran, padahal kemampuan secara fisik tidak ada sama sekali. Malah di antara orang yang mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali dalam 1 bulan, ternyata buta mata tapi sinar hati. Sekarang banyak orang sehat mata tapi buta hati. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kapan saatnya jamaah sekalian kita merasa tambah iman saat kita membaca kitabullah? Kapan saatnya saat kita mendengar kitabullah bisa nangis? Kapan saatnya kita menjauhkan diri dari dosa, maksiat, hawa nafsu supaya bisa menikmati kitabullah? Al-Quran segalanya untuk umat Islam. Al-Quran kunci kebahagiaan. Al-Quran kunci murah rizki. Al-Quran untuk kesehatan kita. Al-Quran untuk pagi, siang, malam hari kita. Al-Quran untuk dunia dan akhirat kita. Orang-orang yang senantiasa menghabiskan waktu bersama Al-Quran terjamin husnul khatimah. Tidak cukup dengan doa kita minta husnul khatimah kalau kita tidak mampu menghabiskan banyak waktu untuk Al-Quran. Kita malu, hei umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatul Islam, kita adalah ummatul Quran.
ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah apa yang kita baca. Pertama perintah Allah kepada Nabi kita, bacalah. Ternyata umat Islam sekarang banyak buta huruf, tidak bisa baca Quran, apalagi hafal. Yang semasa dulu, waktu zaman lalu, di zaman umat Islam, orang-orang menghafal Al-Quran tidak kenal usia, menjadi sebuah kebiasaan. Sekarang kita mendengar seorang hafal Al-Quran dan bermacam usia, kita menganggap itu sebuah mukjizat dan sebuah istimewa yang luar biasa, seolah-olah itu Quran hanya untuk orang tertentu. Karena dosa maksiat kita tidak bisa menjadi penghafal Al-Quran. Karena tidak bisa cinta dunia dalam hati kita dan cinta Quran. Cinta dunia adalah amalan syaitan, cinta Quran adalah amalan untuk Allah, tak bisa bersatu dalam hati. Berarti menghafal Al-Quran bukan sebuah karunia, karena salah satu karunia Allah untuk kita, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Itu karunia Allah. Allah telah memudahkan Al-Quran, tinggal usaha kita, ikhtiar kita. Apa? Fahal mim muddakir? Apakah ada yang mau belajar? Mana? Maaf ya Allah, tidak ada. Orang dulu ada, sekarang tidak ada. Imam Syafi'i rahimahullah, yang kita ikuti mazhabnya, beliau yang saya harapkan kita juga pula ikuti akhlaknya, dalam bulan Ramadan mengkhatam Al-Quran 60 kali. Satu hari 2 kali. Kita seumur hidup 1 kali buat acara syukuran. Wala haula wala quwata illa billah. Perlu sama-sama kita perbaiki. Kalau kita ingin kehidupan kita lebih bahagia, Allah karunia untuk segala keinginan dan hajat kita, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Itulah kebahagiaan, keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Yang selalu bersama Al-Quran berarti Allah bersamanya. Kalau Allah bersama kita, semuanya beres, dunia akhirat. Dan anda mendapatkan ridha Allah, coba perhatikan Al-Quran. Disitulah biodata Allah. Biodata Allah itu Quran. Silahkan berikan waktu, berikan perhatian, berikan rasa, utamakan dalam segala amalan. Jadikan Al-Quran yang terutama dalam sehari-hari kita, baru akan Allah jadikan kita yang terutama sebagai hamba-hambanya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat yang ketiga, mereka senantiasa bertawakal kepada Allah. Dalam segala ikhtiar kita menggantungkan tawakal. Tapi sebelum tawakal pasti ada azam. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Ada ikhtiar, ada usaha. Tidak boleh kita bertawakal kepada Allah, menggantungkan diri kepada Allah, tapi tidak ada ikhtiar dan usaha. Allah tidak menurunkan hujan mas. Oleh karena itu, saat kita berikhtiar, saat kita beribadah, saat kita berdoa, saat kita menghafal Al-Quran, yakinkan kalbu ini dengan tawakal yang dinamakan oleh ulama tawakal kalbu. Itu yang perlu kita perbaiki, bukan tawakal lahir saja, tapi tawakal kalbu. Walaupun kita berikhtiar, walaupun kita berusaha, tapi kalbu kita meyakinkan la haula wala quwata illa billah, semua atas izin Allah dan segalanya di tangan Allah. Saya tidak punya upaya dan saya tidak punya daya, hanya dengan kekuatan dan pertolongan Allah. Itulah hakikatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, tapi ya Allah kami tidak akan mampu sempurnakan ibadah kecuali dengan pertolongan-Mu. Wa iyyaka nasta'in. Sifat yang keempat, alladzina yuqimuna as-salat, senantiasa mendiri salat.
Dan soal salat itu tidak bisa disisihkan dalam khutbah yang singkat. Tapi perlu jamaah sekalian kita benar-benar menjaga salat lebih baik lagi, lebih maksimal lagi. Kita harap bagaimana bisa martabat salat kita. Begitu kita punya masalah, ambil air wudu, selesai salat, salam, selesai masalah. Selesai masalah, begitu kita selesai salam. Sebagaimana orang-orang salih terdahulu, salat mereka menyelesaikan semua masalah sambil mereka mendapatkan salat yang bisa memimpin mereka. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian rizki diinfakkan dan disedekahkan di jalan Allah. Saya akhiri satu amalan rahasia dalam hal sedekah. Selalu di dalam Al-Quran terbawa alladzina yuqimuna as-salah, tapi selanjutannya zakat atau sedekah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di surat Al-Anfal, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Di sini selalu Allah mengikatkan yang bernama salat dan zakat, bernama salat dan sedekah. Saya mendapatkan satu pelajaran ini menjadi amalan bagi anda semua sekalian. Setiap anda salat bersedekah, ada dua cara. Yang pertama, anda setiap salat di masjid, dimanapun anda salat, serahkan sedekahnya. Dalam satu hari 5 kali bersedekah. Berapapun terserah, itu nilainya bukan soal berapa, tapi nilainya adalah ikhlas kita. Cara yang kedua adalah kita bersedekah, kita tabungkan dalam rumah kita di sebuah kotak atau tabungan selama 1 bulan. Setiap salat tanamkan cinta sedekah istri kita, anak kita, cucu kita. Biasa mengikatkan salat dan sedekah. Begitu kita salat, di rumah kita pun istri anak kita salat, serahkan mereka biasa mencintai sedekah. Setiap salat sedekah, isi sedekah, isi sedekah selama 1 bulan. Begitu sudah isi tabungan, serahkan sedekahnya dan tabungannya kepada tempat yang anda percaya, atau tempat yang tertentu yang mampu mensalurkan sedekahnya di tempat yang tertentu yang berguna, bermanfaat bagi umat. InsyaAllah dalam hal ini yang saya harapkan anda silahkan coba, rahasia rizki di situ, rahasia banyak karunia di situ, lunas dan selesaikan hajat kita di situ. Dan hal itu bukan hanya saya dapat pelajaran daripada Al-Quran, tapi saya sendiri praktik dan saya mendapatkan banyak rahasia. Apalagi dalam masalah penyakit batin kita, soal kalbu, soal ketenangan, sakinah dan urusan-urusan yang lain. Mudah-mudahan dalam khutbah ini apa yang saya sampaikan berguna, bermanfaat, dan mudah-mudahan jamaah sekalian mampu mengamalkan agar kita senantiasa mendapatkan amalan yang meyakinkan kita bahagia dan selamat dunia akhirat, dan juga mampu menyampaikan kepada orang yang tidak sempat hadir dalam khutbah ini, supaya kita menjadi orang berguna bukan untuk diri sendiri, tapi senantiasa berguna bagi orang lain. Ahabbun nas anfa'uhum linnas. Paling yang dicintai Allah adalah orang yang senantiasa berguna bagi orang lain, bukan berguna dalam hal dunia, tapi berguna dalam hal ilmu, dalam hal dakwah dan yang lain-lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد معاشر المسلمين اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله.
dan harus kita fahami taqwa itu wasiyatullah. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wasiyatullah untuk umat Nabi Muhammad dan wasiyatullah untuk ummah yang terdahulu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa qala alaihi afdalus salati wat taslim man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha 10. Barang siapa yang salawat kepadaku 1 kali akan Allah balas 10 kali. Barang siapa yang salawat kepadaku dalam 1 hari 10 kali mendapatkan syafaatku. Man salla alayya fil yawmi wal laylah 10 marratin kutibat lahu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa yang salawat kepadaku dalam 1 hari 10 kali saja, saya yakin tidak berat 10 kali. Yang semestinya kita umat Nabi Muhammad mencintai umat Nabi Muhammad, mencintai Nabi kita, apalagi di bulan Rabiul Awal ini, yang semestinya kita mampu menghadiahkan jutaan, miliaran salawat. Dan khususnya hari Jumat, boleh anda tinggalkan segala macam zikir, khususkan di hari Jumat dan malam Jumat hanya bersalawat. Kenapa? Karena itu permintaan Rasul kita. Akthiru alayya minas salati yawmal jumu'ati wa laylataha fa inna salatakum ma'rudatun alayhi. Berbanyalah salawat kepadaku malam Jumat dan hari Jumat, karena sungguh Allah akan hantarkan salawat kalian kepadaku. Boleh Rasul melihat salawat kita, boleh Rasul mengenal nama kita lewat salawat. Oleh karena itu saya mohon anda semua, daripada berbanyak bicara di dalam masjid, apalagi di hari Jumat, lebih baik habiskan waktu untuk bersalawat. Karena salawat, sebagaimana Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan 40 manfaat daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya singkatkan hanya 4 saja. Dengan berbanyak salawat diampuni dosa kita. Dengan banyak salawat dihilangkan dan dijauhkan dari segala kesusahan dan kesulitan. Dengan berbanyak salawat diselesaikan hajat di kita dan keinginan kita. Dan dengan berbanyak salawat terjamin kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup yang teragung manfaat daripada salawat, Allah salawat kepada kita. Sekali saja salawat, Allah akan balas sendiri Allah salawat kepada kita 10 kali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. اللهم اجعلنا والحاضرين من أهل التقوى. اللهم زدنا بالإيمان والاستقامة واجعلنا يا الله يا ذا الجلال والإكرام على ما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. فقهنا في الدين، علمنا التأويل، زدنا علما وتقى، نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. Ya Allah, jadikan kami semua ahlul Quran, karena ahlul Quran orang-orang yang terdekat kepada Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku mohon di hari Jumat yang penuh barakah ini, ampuni segala dosa kami, ampuni semua yang hadir ya Allah, mudahkan segala urusannya, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berikan kemudahan ke tanah suci haji dan umrah ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Bagaimana ya Allah Engkau berikan karunia kepada kami berkumpul di masjid yang az-zikra ini ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan, keagungan, berjumpa lagi di surgamu ya Allah, di surgamu ya Allah,
bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lindungilah negara kami dari segala bala dan musibah. Jadikan negara Indonesia baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Ya Allah, jadikan negara Indonesia ma'mur dengan Quran, ma'mur dengan zikir, ma'mur dengan kemuliaan. Ya Allah, sadarkan masyarakat Indonesia agar menjadi masyarakat yang taqwa, salih salihah ya rabbal alamin, birahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni orang tua kami, ampuni orang tua kami. Ya Allah, kami tidak mampu dan tidak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tua kami. Kami serahkan kepada Engkau ya Allah, menjadikan orang tua kami mulia di sisimu dunia akhirat ya rabbal alamin. Allahumma ya arhamar rahimin, inilah permohonan kami, inilah doa kami, inilah hajat kami. Ya Allah, aku mohon selepas Jumat semua yang hadir, semua hajatnya dimudahkan Allah. Semua yang hadir pulang ke rumahnya mendapatkan ridha Allah. برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.